Hukum berikutnya adalah permasalahan tentang hukum mengkonsumsi hasyishah, yaitu ganja. Atau nama yang mirip adalah al-mukhaddirat, narkoba atau heroin, al-heroin. Apa hukum mengkonsumsi ganja, narkoba atau heroin? Al-hashish adalah, jadi ganja ini maksudnya apa? Ekstrak bunga tanaman al-qunnab. Al-qunnab ini ganja. Jadi ada bunganya, kemudian bunga tanaman ini diekstrak dan memiliki nama-nama yang banyak, macam-macam. Ada yang menyebutnya dengan marijuana, kemudian banjo, dalam istilah orang-orang Arab ya. Wa yuta'ata an tariqil akl. Cara mengkonsumsinya macam-macam. Ada yang dengan cara dikonsumsi dimakan, ada yang diminum, ada yang dikunyah, ada yang dihisap dan seterusnya. Nah, hukum mengkonsumsi ganja adalah diharamkan, baik macam-macam caranya, walaupun dimakan seperti makan makanannya, buah-buahan atau makan nasi, maupun dikonsumsinya dihirup atau diminum atau dikunyah. Alasannya adalah lima fiha minal iskar, karena ini bahan-bahan yang memabukkan dan memiliki madarat serta kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Dan dalam hadis terdapat larangan untuk mengkonsumsi apapun yang memabukkan, sebagaimana hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr, seluruh khamr hukumnya haram. Hadis ini riwayat Muslim, Al-Imam Muslim. Kemudian hukum pengharamannya adalah diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha juga. Beliau berkata, Nabi SAW melarang mengkonsumsi setiap yang memabukkan dan membuat futur, membuat yang fly gitu, yang menghilangkan kesadaran. Para ulama ya, al-mufattir, dijelaskan hadis ini. Mufattir itu maksudnya apa? Kullu ma yurithul futura wal khadra fil atraf. Segala yang menyebabkan lemah, melemaskan tubuh, ya, wal khadr, dan menjadi tidak berdaya dalam anggota tubuh. Tubuhnya efeknya tidak bisa berpikir secara maksimal, kemudian melemah anggota tubuh. Ini namanya al-mufattir. Dan hadits ini menunjukkan bahwa haramnya mengkonsumsi ganja secara khusus, karena dia selain memabukkan, dia juga tukhaddir, memiliki bahan yang tadi membuat futur. Karena orang yang mengkonsumsinya akan menjadi banyak tidur ya. Ini efeknya, orang yang mengkonsumsi ganja banyak tidur atau kondisi mendekati tidur. Dan Al-Imam Al-Qarafi dan Ibnu Taimiyah menukil adanya ijma tentang keharamannya, keharaman al-hashish. Bahkan mereka mengatakan, siapa yang menganggapnya halal, yang menghalalkannya, faqad kafara, maka dia telah kafir. Sudah disepakati oleh para ulama, karena sudah ada ijma, maka sulit ya, tidak ada perselisihan lagi. Nah, dan beliau rahimahullah mengatakan, hadhil hashishah as-salbatu haram. Ganja yang bentuknya padat ini diharamkan, baik sakira minha aw lam yuskir, baik memabukkan maupun tidak. Kalau memabukkan maka haram dengan kesepakatan para ulama. Dan amal muhaqqiquna minal fuqaha, adapun para fuqaha yang mentahqiq masalah ini, fa'alimu annaha muskira, mereka tahu bahwa ini memabukkan. Dan juga karena ini dikonsumsi oleh orang-orang yang buruk, orang-orang fasik, karena bisa menyebabkan, karena mengandung ekstasi ya, watar, membuat fly ya, membuat tidak sadar, tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, melupakan segala sesuatu. Walaupun ya orangnya masih bisa berpikir, tapi tidak normal begitu. Jadi karena madaratnya besar, baik bagi pengonsumsinya secara personal maupun terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, dan ini mempengaruhi banyak hal, perekonomian, mempengaruhi aktivitas, yang menimbulkan berbagai tindakan kriminal dan seterusnya. Nah, kemudian penyakit-penyakit masa depan bagi pengonsumsinya. Rujukannya adalah Islam Soal Jawab, website Islam Question,
Kemudian al-ashriba wa ahkamuha fi syariatil islamiyah, al-muskirat wal mukhaddirat, yang memabukkan dan yang menyebabkan yukhaddir, yang membuat mabuk, ya, sama narkotika. Al-adrarun najima an ta'atil muskirat wal mukhaddirat, bahaya-bahaya yang dihasilkan konsumsi khamr, minuman memabukkan maupun narkoba, karya Abdul Karim Al-Umari. Kemudian Fatwa Lajnatul Ifta Al-Misriyah, Fatwa Lajnah Daimah, dan website Islam Web. Ini rujukan-rujukan yang melandasi fatwa ini. Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi ada di Majmu' Fatawa jilid 34 halaman 205. Kemudian bisa dirujuk juga ungkapan tadi Az-Zawajir karya Al-Imam Az-Zahabi.